Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berada di rumahnya yang mulia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah itu adalah masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu tempat yang paling mulia? Karena tempat yang di situ hanya disebut nama Allah, hanya dibacakan ayat-ayat Allah. Kita diingatkan kepada tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti pada malam hari ini membuat kita bisa semakin memiliki rasa al-khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada gunanya ilmu kalau seandainya tidak melahirkan khasyah. Tidak ada artinya ilmu yang ada di dada kita kalau seandainya tidak membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan bisa khasyah, takut kepada Allah, hanyalah para ulama. Ulama dimaksudkan di sini bukanlah orang-orang tertentu. Siapa saja, kalau dia mengenal kebesaran Allah, kalau dia tahu kekuatan Allah, kalaulah dia paham dengan keagungan Allah, mustahil kita tidak akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah hadir di majelis ilmu supaya rasa khasyah itu muncul. Ada istilahnya khasyah, ada istilahnya khauf. Itu dua hal yang berbeda, tapi intinya sama. Kalau al-khaufu itu takut kepada sesuatu karena kelemahan kita. Tapi kalau al-khasyah takut kepada sesuatu karena keagungannya. Dan dua-duanya penting. Kita lemah, maka kita takut kepada Allah. Allah maha segala-galanya, maka kita juga harus merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkehendak mutlak dalam kehidupan kita. Apapun yang dikehendaki oleh Allah bisa terjadi seketika itu juga dalam kehidupan kita. Dia bisa mematikan kita kapan saja. Mematikan kita saat kita berbuat maksiat, Allah bisa. Sebagaimana Allah bisa mematikan kita saat kita taat. Alangkah rugi dan celakanya kalau seandainya kita mengakhiri kehidupan kita pada saat kita mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat dulu kecuali kalau dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat, untuk istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk Rasul kita yang mulia, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan sebuah risalah sebagai panduan bagi kehidupan kita. Itulah yang harus kita taati, hanya itulah yang harus kita pedomani. Jangan coba-coba mencari panduan lain selain daripada yang telah digariskan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rugi kita kalau seandainya kita mencoba mencari panduan lain selain daripada yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya, bukan malah sebaliknya menjadi orang yang tidak mendapatkan syafaatnya atau terhalang untuk mendapatkan syafaatnya, sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Ikhwati fillah, saya yakin semua kita tanpa terkecuali pasti akan mengharapkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari mahsyar. Syafaat itu artinya adalah pertolongan, adalah bantuan pada hari yang memang hari itu sangat sulit. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa hari itu sulit. Yaumun asir, yaumun asir, alal kafirina ghairu yasir. Itu hari yang sangat sulit, di mana semua orang harus mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang telah dia lakukan selama dalam kehidupannya di dunia. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat Allah. Hari itulah di mana kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita, maka pantas untuk disebut sebagai yaumun asir. Kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita dihisab oleh Allah satu persatu dan secara langsung. Dalam satu riwayat dikatakan oleh Ibnu Abbas, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan antara Allah penterjemah. Jadi tidak ada penterjemahnya. Maka kita langsung dihisab oleh Allah secara langsung tanpa ada penterjemah. Itulah harinya, hari mahsyar. Dan semua kita pasti akan mengharapkan syafaat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Karena tidak ada syafaat yang akan bisa diberikan oleh Nabi kita kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan syafaat pada hari itu kecuali atas izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Siapa yang akan bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak akan bisa memberikan syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh sebenarnya meminta syafaat kepada Nabi, karena Nabi tidak bisa memberikannya kecuali Allah yang mengizinkan. Maka kita boleh meminta syafaat kepada Allah agar Nabi kita nanti memberikan syafaat kepada kita. Nabi saja seperti itu. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang nanti ngaku-ngaku dia akan pasti bisa memberikan syafaat. Ini kesalahan akidah yang luar biasa. Karena ada oknum-oknum tertentu, mereka sebagai seorang muslim, tetapi dia mengatakan, kalian tenang sajalah, nanti kalian kami kasih syafaat, asal kalian mencintai kami sebagai Ahlul Bait. Ungkapan seperti ini, ungkapan yang menyesatkan. Kalaulah Nabi saja tidak bisa berikan syafaat kecuali atas izin Allah, apalagi selain daripada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah agar nanti kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaat, dan jangan melakukan perkara-perkara yang membuat kita terhalang untuk mendapatkan syafaat itu. Hindarkan semuanya.
Kalau seandainya kita melakukan penghalangnya ada sama kita, berarti kita sendiri yang ingin membatalkan syafaat itu untuk diri kita. Oleh karena itu perlu kita pahami baik-baik pada malam hari ini, apa saja dan siapa saja orang-orang yang akan terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, orang yang terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi itu adalah al-mutalabbisuna bisyirki. Al-mutalabbisuna bisyirki. Orang-orang yang mencampurkan imannya dengan syirik. Ini para ulama memilih kata yang sangat tepat. Mereka tidak mengatakan al-musyrikun. Kalau al-musyrikun berarti orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik, ya jelas dengan kemusyrikannya. Tetapi dia mengatakan al-mutalabbisuna bisyirki. Orang-orang yang sebenarnya dia beriman, tapi dia mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Berarti dia mukmin. Cuma dalam keimanannya ada juga dicampurkan dengan kesyirikan. Dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, di sini ada pelajaran besar yang perlu untuk kita ambil, bahwa sesungguhnya ada orang yang musyrik, tapi ada orang yang dia beriman tapi dia mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Berarti dia tetap sebagai seorang muslim. Maka tidak boleh bercepat-cepat kita mengatakan seseorang musyrik. Itu satu hal yang harus kita jaga lidah kita. Maka berbeda nanti hukumnya ketika kita membicarakan seseorang melakukan perbuatan syirik dengan seseorang yang musyrik. Kalau seseorang yang melakukan perbuatan syirik, dia sebenarnya beriman. Cuma dalam perjalanan keagamaannya dia melakukan perbuatan syirik yang mungkin saja dia tidak tahu. Oleh karena itu, hukum terhadap satu perbuatan berbeda nanti dengan hukum terhadap orang yang melakukan. Karena banyak hari ini pada saat kita bicara kesyirikan, apa katanya? Mudah kali Ustaz mensirik-sirikkan orang. Kalau ada perbuatan syirik yang dilakukan oleh umat Islam, wajib diingatkan. Dan itu bukan berarti kita sedang menghukumkan dia sebagai seorang musyrik. Karena orang musyrik itu kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi alladzina kafaru awalnya. Yang kafir ini siapa? Min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi beda. Ini perlu dipahami baik-baik agar tuduhan itu tidak berlama-lama. Ada kita bicara tentang satu perbuatan seseorang yang ternyata perbuatan syirik, dan bukan berarti pada saat itu kita sedang menghukuminya sebagai seorang yang musyrik. Mungkin karena ketidaktahuan, tidak jelas bagi dia persoalan itu. Nah, oleh karena itu, kenapa perlu diingatkan? Karena mencampuri keimanan dengan kesyirikan itu akan membuat kita menjadi terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan dua hadis, satu riwayat Imam Muslim dan satu lagi riwayat Imam Bukhari, dan dua-duanya adalah hadis yang sahih. Yang pertama, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, apa kata Rasul? Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi semua nabi itu memiliki doa yang kalau dia berdoa Allah pasti akan kabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi yang sebelum saya
sudah meminta dan menyampaikan permohonannya itu. Dia sudah berdoa kepada Allah, sudah ada doanya dan sudah dikabulkan pula oleh Allah. Wa inni, adapun saya, ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun saya simpan dulu doa itu. Tidak saya minta sekarang ketika hidup di dunia ini. Ikhtaba'tu, saya sembunyikan dulu, saya simpan doa saya, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Doa Nabi itu nanti dalam bentuk memberikan syafaat kepada umatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Berarti Nabi belum meminta kepada Allah yang dijanjikan tadi itu, tapi nanti di hari kiamat baru Nabi meminta dan Allah pasti akan kabulkan. Lalu kata Rasul, fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati. Maka syafaat saya itu yang saya minta kepada Allah itu nanti nailatun insyaallah, akan dicapai dan didapatkan insyaallah. Siapa mendapatkannya? Man mata min ummati, siapa yang wafat di antara umatku, la yusyriku billahi syai'ah, dia wafat dan dia tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Dia wafat dalam keadaan imannya murni hanya kepada Allah dan tidak mencampuri sedikit pun keimanannya itu dengan kesyirikan. Berarti kalau seandainya ada orang yang wafat lalu ternyata ada di antara dosa-dosa syirik yang dia belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjadi bagian yang tidak mendapatkan syafaat itu, terhalang. Berdasarkan kepada hadis ini, nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah, akan didapatkanlah syafaat itu oleh umatku. Ketika Nabi mengatakan ummati, siapa itu maksudnya? Apakah para sahabat saja? Apakah sampai pada generasi tabi'in saja? Masuk enggak kita kira-kira? Masuk semua umat sampai hari kiamat nanti. Karena siapapun yang hidup sampai hari kiamat, sesungguhnya mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat mati dalam keadaan la yusyriku billah syai'ah, dia tidak mensyirikkan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik berarti keluar, di cancel, dia tidak dapat syafaat dari Nabi. Dan ini dijadikan poin yang pertama, karena ini adalah yang paling penting, yang paling asas. Maka dosa syirik itu tidak akan hilang begitu saja. Dosa-dosa syirik kita mesti kita memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia tidak akan hilang. Beda sama dosa-dosa yang lain, mungkin saja Allah mengampuni bagi siapa yang menghendaki, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara dosa kita yang terhapus oleh air wudu. Kan ada hadis kan? Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membasuh wajahnya kecuali dosa-dosa wajahnya berguguran seiring dengan tetesan air wudu. Nanti dibasuhnya pula tangan, berguguran dosa tangan seiring tetesan jatuhnya tetesan air wudu. Ada di antara dosa yang kita belum minta ampunkan, Allah sudah mengampuni. Bahkan ma baina salawatil khams kafaratun lima bainahunna. Antara salat yang 5 waktu itu, dari salat ke salat berikutnya itu kafaratun, bisa menjadi penebus. Bisa menjadi penebus. Kita beristighfar lalu Allah ampunkan. Tapi kalau untuk dosa syirik, kita mesti nyatakan di hadapan Allah bahwa kita melakukan perbuatan syirik itu dan kita memohon agar Allah mengampuninya. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah maka Allah akan mengampuninya. Kalau sudah diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, berarti
dia wafat dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dulu kesyirikan dilakukan oleh sahabat sebelum masuk Islam? Sebelum masuk Islam, banyak pelaku-pelaku syirik di antara mereka. Amr ibnu Jamuh umpamanya, dia punya Tuhannya sendiri. Tiba-tiba di pagi hari Tuhannya menghilang. Dicari-cari, dapatlah di kumpulan sampah-sampah. Dibawa lagi Tuhannya itu. Dicuci, dibersihkan, disimpan baik-baik, besok pagi-pagi hilang lagi. Ternyata diambil oleh Mu'adz bin Jabal. Karena dia orangnya masih kecil, tapi dia ingin mempermainkan Amr ibnu Jamuh, dan itu ternyata awal hidayah bagi dia. Jadi banyak pelaku syirik. Tetapi dengan keislamannya itu menghapus semuanya. Kalau sudah terhapus, berarti dia menjadi orang yang bersih dari perbuatan syirik. Kita tengok hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Wahai Rasul, siapa orang yang paling berbahagia nanti di hari akhir kelak untuk merasakan mendapatkan syafaat dari kamu? Siapa orangnya? Jawaban Rasul, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang akan paling berbahagia mendapatkan syafaat saya di hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisan liwajhi atau khalisan min qalbi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat saya di hari kiamat kala adalah yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan. Apa arti khalis? Ada labanan khalisan, susu yang murni, bersih. Kita tengok susu warna putih, tidak ada satu titik pun campurannya. Kalau sudah ada campur-campurnya, kalau ada sudah garis-garis hitam sedikit, berarti bukan khalis. Jadi yang khalis itu tidak ada sedikit pun campurnya, murni, tanpa ada unsur kesyirikan. Berarti syirik merusak la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan. Inilah yang harus selalu kita perjuangkan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan sampai kita melakukan satu bentuk perbuatan yang merusak kalimat la ilaha illallah. Dan ini berkaitan dengan uluhiyah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Maka disebut juga dia dengan tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah itu disebut juga dengan tauhidul ibadah. Karena uluhiyah itu dari kata ilah. Inilah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berubah dia menjadi seorang muslim. Karena dia sudah mengaku bahwa enggak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang pantas untuk ditaati kecuali Allah. La ma'buda bihaq, la muta'a bihaq illallah. Itu makna dari kata la ilaha illallah. Tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Yang kalau seandainya ada perbuatan syirik, pasti akan merusak makna la ilaha illallah. Bahkan para ulama mengatakan kalimat la ilaha, kata ilah itu tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Saya bawa sebuah buku, ini judulnya Tajrid At-Tauhidil Mufid. Ditulis oleh salah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, namanya adalah Ahmad ibn Ali al-Mukhrizi al-Musri al-Syafi'i. Apa katanya dalam buku ini? Seandainya ada orang mengganti kata ilah dengan Rabb, umpamanya dia bilang la rabba illallah, belum jadi muslim.
Kapan jadi muslim? Kalau la ilaha, karena ilah itu uluhiyah. Kalau rabba, rububiyah. Meyakini Allah sebagai khalik, meyakini Allah sebagai razik, pemberi rezeki, pencipta, mengatur alam. Itu orang Quraisy percaya dia. Abu Lahab percaya dia kalau Allah yang pencipta. Dan itu ada pada kata Rabb. Maka kalau ada orang bilang la rabba illallah, belum jadi muslim. Ada dalam buku ini. Kapan menjadi muslim? Kalau dia mengatakan la ilaha, ilah, uluhiyah. Oleh karena itu nggak bisa lari kita dari pembagian tauhid rububiyah uluhiyah, itu nggak bisa lari. Memang harus ke situ kita kalau ingin paham betul dengan mana yang tauhid, mana yang syirik. Kita tidak akan mengerti dengan syirik yang sesungguhnya kalau nggak mengerti dengan uluhiyah. Tidak mungkin. Karena disitulah kita baru paham mana yang harus kita esakan Allah itu. Kalau dikatakan di situ tauhidul ibadah, apapun ibadah kita harus hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah. Jangankan ibadah kita, bahkan hidup dan mati kita semuanya harus kita serahkan hanya untuk Allah. Apa contoh ibadah? Banyak sekali. Yang biasa-biasa kita lakukan, sholat, puasa. Sekarang ada orang puasa untuk kebal. Tidak bisa kalau ada pisau. Kalau udah puasa dia nanti sebulan, maka dia menjadi kebal. Kalau memang puasa membuat kita kebal, Nabi lah yang paling kebal di dunia. Kalau itu tujuannya, berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Apa contoh ibadah yang lain? Az-zabh. Az-zabhu ibadah. Ad-du'a ibadah. Dalam hadis Nabi apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhnya ibadah. Mukh itu kalau diartikan, kadang diartikan otaknya. Tapi ada yang mengartikan intisari. Inti dari ibadah kita itu ada pada doa. Karena ibadah itu al-khudu' wa tazallul. Kita menghinakan diri kita, kita tunduk. Dan hanya boleh menghinakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meminta, berdoa tidak boleh kepada selain Allah, karena hanya kepada Allah kita pantas untuk menghinakan diri kita. Kalau seandainya kita meminta kepada selain Allah, berarti kita sedang menghina diri kita sendiri pada tempat yang tidak tepat. Apalagi kita meminta kepada orang yang jangan-jangan lebih hina lagi dari kita. Tapi kita pantas menghinakan diri kita kepada Dia yang maha mulia, Dia yang maha perkasa, Dia yang maha segala-galanya, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meminta keselamatannya kepada tangkal, jimat, dicari ke dukun-dukun, bayar pula. Ada maharnya tuh. Itu ndak asal ambil-ambil aja tuh. Besar maharnya itu. Jimat-jimat, tangkal-tangkal itu. Yang kadang-kadang ndak pula hanya pada orang-orang level bawah yang ndak berpendidikan. Orang yang sudah tinggi tingkat pendidikannya masih bisa kena oleh persoalan ini. Banyak caleg-caleg yang ingin jadi cari dukun untuk mendapatkan tangkal-tangkalnya tadi itu. Itu orang-orang hebat tuh, bukan orang-orang ndak sekolah tuh. Kenapa terjebak kepada perbuatan itu? Ndak mengerti konsep syirik, yang mana yang syirik itu? Karena ndak dipelajarinya tentang uluhiyah. Nah, oleh karena itu, kalau ingin mengerti mana yang syirik, mana yang tauhid, tidak ada caranya kecuali kita kembali kepada konsep tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah.
Begitulah para ulama menyampaikan. Jangan alergi dengan pembagian rububiyah uluhiyah. Ini pembagian ini tidak ada nih kecuali pada masa Ibnu Taimiyah katanya. Padahal dalil-dalilnya lengkap dalam Al-Quran. Copek masuk. Kita jawab dulu suara azan. Tapi selesai ini atau sambung setelah azan? Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Kalau nanti kalau ada pertanyaan kita buka insyaallah sesi tanya jawab. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah. Jadi yang pertama sekali yang akan terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi adalah al-mutalabbisuna bisyirk. Mereka-mereka yang mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Karena perbuatan syirik itu perbuatan yang merusak makna La ilaha illallah, perbuatan yang merusak makna tauhidil uluhiyah.
Tidak jadi tauhid dia lagi kalau seandainya sudah ada syirik. Karena syirik itu berlawanan dengan tauhid. Oleh karena itu, apapun ibadah yang kita lakukan, jangan sampai di dalamnya ada unsur kesyirikan. Tapi bagaimana semua ibadah kita mestilah lillahi rabbil alamin. Inilah contoh dari ibadah tadi itu. Ad-du'a ibadah. Berdoa hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kita seperti keyakinan-keyakinan animisme dan dinamisme, menganggap ada kekuatan besar pada makhluk-makhluk gaib umpamanya. Ada kekuatan besar pada benda-benda mati. Karena kita ini cenderung pula terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Ada nanti kucing jantan warna 3, itu udah lain itu. Karena tidak pernah ada biasanya, hanya ada 2 warna. Sekarang kalau ada pas dia 3 warna, wah ini lain nih. Menganggap ada satu kekuatan, lalu dikultuskan. Orang biasanya 70, 80 mati. Sekarang ada satu orang di kampung tuh, umurnya ada 120. Belum juga mati-mati. Kadang-kadang muncul keyakinan-keyakinan tertentu. Ini pasti beda nih, ini pasti ada sesuatu. Itu keyakinan animisme dan dinamisme. Jangan sampai hal itu masih tersisa, karena kekuatan hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Doa kita boleh hanya berikan kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah, seperti apapun kemuliaan yang ada pada diri dia. Ada orang sangat mulia, soleh dia, meninggal dia, dikuburkan. Ternyata tidak sampai di situ saja. Ada orang yang menganggap itu adalah salah satu dari tempat yang paling afdal untuk berdoa. Maka pergilah dia ke kuburan-kuburan tadi itu, dengan keyakinan berdoa di samping kuburnya akan lebih cepat untuk dikabulkan. Kalau mau cepat dikabulkan doa dalam masjid nih, yang mubarak, khairu biqa'il ardi masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi Allah adalah masjid, karena memang masjid gunanya adalah untuk itu. Tapi kalau pergi ke tempat-tempat yang tadi, ada pula kadang mau khitab langsung orang yang ada di dalamnya, memanggil-manggil, ya fulan, iqdi hajatina, kabulkan hajat kami. Syirik itu membuat akal kita nggak berjalan, nggak berpikir secara baik. Mungkin tidak kita meminta kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun dia. Kalau memang mungkin, maka kepada Nabi lah yang paling tepat untuk meminta, karena tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kepada Nabi pun tidak boleh. Bahkan ada pula orang bilang, oh Nabi itu belum wafat Pak Ustaz. Belum wafat katanya. Siapa bilang Nabi belum wafat? Ayat Al-Quran bilang Nabi sudah wafat. Maka dulu ketika wafat Rasul, menangislah sahabat itu semuanya. Umar cabut pedangnya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, sepenggal lehernya. Nabi tidak wafat. Dia sama seperti Nabi Musa, pergi 40 hari nanti balik lagi. Tiba-tiba datang Abu Bakar, masuk ke dalam, tengok, oh iya Nabi sudah wafat. Dibuka wajahnya, dicium keningnya oleh Abu Bakar, ditutup kembali. Sampai di luar beliau pidato. Apa pidatonya? Ya ma'asyaral muslimin, hai umat Islam sekalian, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat. Itu tidak mati doh. Siapa yang bilang telah wafat tadi? Abu Bakar di hadapan Umar. Ada hari ini orang bilang Nabi Muhammad tidak wafat. Jadi sehingga sampai dia di kuburnya dia meminta-minta kepada Nabi Muhammad. Itu kesalahan dalam berdoa, itu syirik. Kalau Nabi itu masih hidup, marah dia tuh. Karena dialah yang melarang untuk melakukan perbuatan syirik. Nah oleh karena itu,
Kalau sudah dicampuri seperti itu, berarti kita merusak makna la ilaha illallah, rusak makna uluhiyah, tauhid uluhiyah yang kita yakini. Kita tidak lagi meyakini, hanya meminta tempatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Nabi masih hidup, boleh, bukan meminta kepada dia, meminta kepada orang yang hidup pun kalau tujuannya kita anggap dia yang mengabulkan, tidak boleh juga. Maka pada masa Nabi yang dilakukan sahabat adalah datang kepada beliau agar beliau berdoa. Boleh. Lama tidak hujan ya Rasulullah, lama tidak hujan, tolong doakan biar hujan turun. Berdoa Nabi. Belum selesai Nabi berdoa, hujan sudah turun. Bukan dia meminta agar Nabi menurunkan hujan. Salah juga kalau seperti itu. Tapi dia hanya meminta kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Umar, dulu ketika Nabi masih hidup, kami datang menemui Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, maka kami datang menemui pamannya Al-Abbas. Kami meminta agar beliau berdoa kepada Allah. Kalau memang dibolehkan, kenapa tidak datang saja Umar, temui Nabi di kuburnya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, engkau ini kan Nabi, kami sekarang banyak masalah nih di dunia nih, tolong selesaikan atau tolong sampaikan kepada Allah biar masalah kami selesai. Tapi tak pernah satupun sahabat yang melakukan itu, kecuali datang dari satu riwayat yang palsu, dhaif, tidak bisa diterima. Itu pun berdasarkan mimpi rajulun, mimpi seseorang. Seseorang itu entah siapa. Nah, oleh karena itu ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Kenapa? Karena kalau kita tetap berada dalam kesyirikan, terhalang untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Az-zabhu itu adalah ibadah. Menyembelih itu ibadah tuh, kita tumpahkan darah hewan itu, sembelih atas nama Allah, menyebut nama Allah, itu ibadah. Tapi kalau seandainya kita sembelih bukan tujuannya untuk Allah, apa contoh bukan tujuan untuk Allah? Untuk sesembahan, biar kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di sungai itu, perlu disembelih lalu dihanyutkan nanti kepalanya. Berarti ada niat yang salah di sini. Ini sebuah kemaksiatan. Karena keselamatan kita tidak datang dari sesembahan kita itu. Keselamatan semata-mata datang dari Allah. Hanya Allah yang memberikan kita keselamatan itu. Tidak datang keselamatan kita kalau Allah tidak memberikan. 10 ekor pun kita sembelih sapi itu, kalau kata Allah kita binasa, binasa. Karena memang keselamatan ada di tangan Dia. Maka salah satu dari nama Allah adalah As-Salam. As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. As-Salam, apa arti As-Salam? Dia yang pantas untuk diberikan nama itu. Karena memang keselamatan itu datang dari Dia. Ikhwati fillah, baru satu, karena ada poin-poinnya. Saya kira kita cukupkan satu poin ini. Yang lain baca saja, cari bukunya. Kalau tidak nanti kita sambung mungkin pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa hal yang semua itu membuat kita terhalang mendapatkan syafaat. Karena saya ingin punya waktu, sisa waktu, kalau seandainya ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Justru yang lebih dikhawatirkan oleh Nabi itu yang terjadi pada sahabat-sahabatnya itu bukan syirkul akbar, tapi justru adalah syirkul al-khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirkul akbar itu mudah mereka terpelihara. Tidak mungkinlah orang-orang yang sudah bersama Nabi sekian lama lalu masih datang juga ke patung-patung itu. Tidak mungkin. Itu syirkul akbar. Justru yang lebih dikhawatirkan Nabi adalah akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi, adalah syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Maka sebenarnya tidak kecil itu, justru payah kita menginikan. Apa contohnya? Riya umpamanya. Riya dalam beribadah. Kita memberikan ibadah kita berarti untuk Allah juga, tapi untuk yang ini juga. Itulah yang syirik itu. Syirik itu kan menggandengkan yang lain bersama dengan Allah. Itu inti dari sebuah kesyirikan. Ketika kita beribadah, maka tidak akan diterima kalau tidak ikhlas. Dan riya salah satu dari yang akan merusak keikhlasan. Oleh karena itu memang kita sangat perlu sekali untuk berhati-hati dalam persoalan ini. Kadang ada bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan yang mengganggu niat kita. Kita mau salat duha nih, udah berjalan kita mau salat duha itu. Lewat di sekelompok orang, hati kita bilang, ndak enak pula lah saya pergi salat duha nih. Nampak pula sama orang itu nanti. Jangan tinggalkan ibadah karena orang. Karena sama hukumnya nanti mengerjakan ibadah karena. Maka terus sajalah lanjutkan langkah kita menuju sholat duha tadi, abaikan bisikan-bisikan tadi. Mungkin syaitan yang sedang mengganggu kita. Abaikan. Jadi jangan tinggalkan ibadah karena orang, sebagaimana tidak boleh mengerjakan ibadah karena orang. Oh nanti begini, itu yang perlu kita lawan, karena bisa saja itu adalah merupakan bisikan-bisikan, gangguan-gangguan dari setan. Maka kita juga sebagai seorang muslim hindarkan juga lah hal-hal yang akan bisa merusak niat. Karena kita hidup zaman sekarang ini banyak kali hal-hal yang akan merusak niat kita. Belum mulai baca Quran lagi, baru ngambil Quran dari rak-raknya tuh, udah dipoto tuh. Dikirim ke Facebook. Buat komentar nanti, walaupun satu halaman, yang penting baca. Karena biasanya mungkin sampai 5 halaman, 7 halaman. Sekarang cuma satu. Buat komentarnya. Meskipun satu halaman, yang penting tetap baca. Saya tidak mengatakan dia tidak ikhlas, tapi ini pintu oleh syaitan membuat tidak ikhlas. Nya sajam bekok dia bertengok, dah dolek atau enggak. Sambil tawaf pun, kamera tuh, sambil tawaf. Entah husuk dia berdoa, entah enggak itu. Ini sebenarnya kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi kita berupaya lah untuk menghindarkan hal-hal yang jangan-jangan pada akhirnya bisa merusak niat kita. Kalau bangun tengah malam, bangunlah biar hanya Allah yang tahu. Maksud saya untuk membangunkan kawan Pak Ustadz. Karena bangun dia jam 4 nanti tuh kirim SMS ke kawan, "Hei bangun," katanya. Itu isi SMS itu, "Hei bangun." Bukankah dia sedang menunjukkan kalau dia sudah bangun? Boleh kalau untuk mengajak kawan bangun, asal jangan sampai merusak niat. Syaitan itu paling pintar dia dalam merusak niat kita. Karena itulah SOP-nya syaitan itu. Kita harus tahu SOP-nya syaitan itu. Tujuan pertama syaitan adalah agar kita tidak jadi mengerjakan kebaikan. Itu tujuan pertama syaitan. Tapi kalau jadi juga dikerjakan, bagaimana ibadah kita bisa berkurang jumlahnya dari yang ingin kita kerjakan.
Ternyata tidak bisa juga dia menguranginya. Tetap saja beliau ini baca Quran 2-3 halaman nih, dia akan rusak niat kita. Jadi tujuan pertamanya apa? Agar kita tidak beramal soleh. Tapi kalau ternyata tetap terlaksana juga, gimana amalan kita bisa berkurang? Kalau tidak bisa juga, berarti dia akan rusak niat kita. Dalam kejahatan juga seperti itu. Tujuan pertama syaitan, bagaimana kita terjebak langsung dalam melaksanakan perbuatan dosa. Tapi kalau seandainya tidak mampu dia menggoda kita, tidak terjebak kita pada dosa, bagaimana dia berusaha agar kita punya andil dalam dosa itu. Dia tidak ikutnya mabuk, tetapi dia menjual. Dosa mabuk dia tidak dapat karena dia tidak ikut, tapi dia yang dosa tidak? Dosa. Jadi meskipun tidak bisa langsung dia mengerjakan dosa itu, dibuatnya kita punya andil dalam terjadinya dosa. Itu SOP setan. Dan sukses dia karena kerjanya fokus. Itu kan Joy. Kita tidak suksesnya banyak dan dibuat. Maka tidak selesai sih. Ikut kakak aja. Iblis tidak fokus pada satu kerja, menggoda sebanyak-banyak umat manusia untuk menjadi kawannya dalam neraka. Maka sukses dia. Karena itu janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwati fillah, saya kira seperti itu. Wallahu alam. Saya mohon maaf kalau agak terambil waktunya. Mudah-mudahan majelis kita majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu membuka pintu hati kita untuk menambah ilmu, menerima al-haq sebagai sebuah kebenaran, dan sekaligus memberikan semangat agar kita tunduk dan patuh kepada kebenaran-kebenaran itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.